Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Dita Salsabila Putri. Pada hari ini saya akan membahas analisis kondisi makroekonomi Amerika Serikat, tepatnya di tahun 2023 sampai dengan 2024. Fokus utama kita adalah pada outlook perekonomian serta neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke detail, berikut adalah outline presentasi kita. Kita akan membahas pendahuluan, kondisi inflasi, perkembangan nilai tukar USD, pertumbuhan PDB, neraca perdagangan, kondisi ekspor dan impor, neraca pembayaran, analisis kebijakan ekonomi, dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Nah, mengapa saya memilih untuk menganalisis Amerika Serikat? Pertama, karena Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar di dunia dengan GDP sekitar 26 triliun dolar. Kedua, USD adalah mata uang cadangan global yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi dunia. Dan yang ketiga, kita juga akan melihat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dalam periode analisis kita, yaitu di tahun 2023 hingga 2024. Nah, mari kita telah lebih dalam mengenai kondisi inflasi di Amerika Serikat untuk tahun 2023 hingga 2024. Inflasi adalah salah satu indikator ekonomi yang paling penting karena mencerminkan perubahan harga barang dan jasa dalam perekonomian. Pada kuartal pertama tahun 2023, inflasi tercatat mencapai 6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa meningkat secara signifikan yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, kita melihat penurunan inflasi yang cukup signifikan, tepatnya pada kuartal keempat tahun 2023. Inflasi menurun menjadi 3,1%. Penurunan ini adalah hasil dari beberapa faktor yang saling berinteraksi. Salah satu faktor utamanya adalah kebijakan moneter ketat yang diterapkan oleh Federal Reserve. Dalam upaya untuk menekan inflasi, Federal Reserve telah menaikkan suku bunga acuan secara bertahap. Kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk mengurangi likuiditas di pasar, sehingga mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi bisnis yang pada gilirannya dapat menurunkan tekanan inflasi. Selain itu, penurunan harga energi juga berkontribusi pada penurunan inflasi. Harga energi yang mencakup minyak dan gas mengalami fluktuasi yang signifikan. Setelah lonjakan harga yang terjadi selama periode pemulihan pasca pandemi, kita mulai melihat stabilisasi harga energi. Penurunan ini tidak hanya mengurangi biaya transportasi dan produksi, tetapi juga memberikan ruang bagi konsumen untuk mengalihkan pengeluaran mereka ke sektor yang lainnya. Stabilisasi rantai pasokan juga memainkan peran penting dalam menurunkan inflasi. Selama pandemi COVID-19, banyak sektor yang mengalami gangguan di mana menyebabkan kelangkaan barang dan lonjakan harga. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi dan perbaikan dalam rantai pasokan, kita mulai melihat ketersediaan barang yang lebih baik yang membantu menurunkan harga. Meski inflasi menunjukkan tren penurunan, penting untuk dicatat bahwa target inflasi Federal Reserve adalah 2%. Ini berarti bahwa meski kita telah melihat perbaikan, inflasi masih berada di atas target yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan masih ada dan Federal Reserve mungkin perlu terus menerapkan kebijakan moneter yang ketat untuk mencapai target tersebut. Dalam konteks ini, kita juga harus mempertimbangkan dampak inflasi terhadap masyarakat. Inflasi yang tinggi dapat menggerogoti daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga. Oleh karena itu, meskipun penurunan inflasi adalah kabar baik, kita harus tetap waspada terhadap potensi risiko yang mungkin muncul jika inflasi tidak dapat ditekan ke level yang diinginkan. Secara keseluruhan, kondisi inflasi di Amerika Serikat untuk tahun 2023 hingga 2024 ini menunjukkan perbaikan. Tetapi tantangan masih ada. Kebijakan moneter yang ketat, penurunan harga energi, dan stabilisasi rantai pasokan adalah faktor-faktor kunci yang mempengaruhi tren ini. Namun pencapaian target inflasi 2% oleh Federal Reserve masih menjadi tantangan yang harus dihadapi ke depannya. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai perkembangan nilai tukar USD yang merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian global. Indeks dolar AX atau DXY
adalah ukuran yang menunjukkan nilai dolar Amerika Serikat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Pada awal tahun 2023, DXY berada di angka 103,5 yang mencerminkan kekuatan dolar yang relatif tinggi. Namun, menjelang akhir tahun, indeks ini mengalami penurunan menjadi 101,2. Penurunan ini dapat diatribusikan kepada beberapa faktor yang saling berinteraksi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan nilai tukar USD adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Federal Reserve. Meski suku bunga federal tetap tinggi, suku bunga Fed tetap tinggi, pasar mulai memperkirakan bahwa siklus kenaikan suku bunga akan mendekati akhir. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan investor beralih ke aset lain yang pada gilirannya menekan nilai dolar. Selain itu, faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik dan kondisi ekonomi global juga dapat mempengaruhi persepsi risiko dan permintaan terhadap USD. Namun situasi berubah pada kuartal pertama tahun 2024 ketika DXY kembali naik menjadi 104,8. Kenaikan ini menunjukkan bahwa dolar AS kembali mendapatkan daya tarik di pasar internasional. Salah satu alasan utama di balik penguatan ini adalah suku bunga Fed yang tetap tinggi berkisar antara 5,25% hingga 5,50%. Tingginya suku bunga ini menjadikan dolar Amerika Serikat lebih menarik bagi investor karena mereka mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Ketika suku bunga meningkat, arus modal cenderung mengalir ke dalam dolar yang mendukung penguatan nilai tukar. Selain itu, status USD sebagai mata uang safe haven juga berkontribusi pada penguatan nilai tukar. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi atau geopolitik, investor cenderung mencari perlindungan dalam aset yang dianggap lebih stabil, dan USD adalah salah satu pilihan utama. Ketika ketegangan meningkat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, permintaan terhadap dolar meningkat, yang mendorong nilai tukar naik. Pertumbuhan ekonomi yang resilient juga menjadi faktor penting dalam perkembangan nilai tukar USD. Meskipun ada tantangan seperti inflasi yang masih tinggi dan defisit perdagangan, perekonomian Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda ketahanan. Data pertumbuhan PDB yang positif dan pasar tenaga kerja yang solid memberikan keyakinan kepada investor bahwa ekonomi Amerika Serikat dapat bertahan dalam menghadapi tantangan global. Keyakinan ini berkontribusi pada penguatan dolar, karena investor lebih cenderung untuk berinvestasi dalam aset yang dinominasi dalam USD. Namun penting untuk diingat bahwa nilai tukar USD tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh dinamika global. Perubahan kebijakan moneter di negara lain, kondisi ekonomi global, dan pergeseran dalam sentimen pasar dapat mempengaruhi nilai tukar USD secara signifikan. Oleh karena itu, meski saat ini kita melihat penguatan dolar, kita harus tetap waspada terhadap potensi risiko yang dapat mempengaruhi tren ini ke depannya. Secara keseluruhan, perkembangan nilai tukar USD selama tahun 2023 hingga 2024 mencerminkan interaksi kompleks antara kebijakan moneter, status safe haven, dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada fluktuasi, penguatan dolar pada kuartal pertama 2024 menunjukkan bahwa USD tetap menjadi mata uang yang kuat dan diandalkan di pasar global. Nah, selanjutnya kita telah lebih dalam mengenai pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Amerika Serikat yang merupakan indikator utama kesehatan ekonomi. Pada tahun 2023, pertumbuhan PDB real tercatat mencapai 2,5%. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian Amerika Serikat mengalami ekspansi yang cukup baik. Meskipun di tengah tantangan inflasi dan ketidakpastian global, untuk kuartal pertama tahun 2024, proyeksi pertumbuhan PDB diperkirakan sebesar 1,6%, yang mencerminkan perlambatan yang mungkin terjadi setelah periode pertumbuhan yang lebih kuat. Salah satu kontributor utama dari pertumbuhan PDB ini adalah konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 68% dari total GDP. Konsumsi rumah tangga adalah pendorong utama dalam perekonomian karena mencerminkan pengeluaran individu untuk barang dan jasa. Dalam konteks ini kita melihat bahwa meski inflasi tinggi, konsumen tetap aktif berbelanja, didorong oleh pasar tenaga kerja yang solid dan upah yang meningkat. Kenaikan pendapatan dan kepercayaan konsumen yang relatif tinggi memberikan dorongan bagi pengeluaran yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi.
Investasi bisnis juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan PDB. Setelah periode ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, banyak perusahaan mulai melakukan investasi kembali untuk memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan efisiensi. Pemulihan investasi ini penting untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang karena investasi bisnis tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan inovasi. Meskipun ada tantangan seperti biaya pinjaman yang lebih tinggi akibat suku bunga yang meningkat, banyak perusahaan tetap optimis dan melanjutkan rencana investasi mereka. Pengeluaran pemerintah yang stabil juga berkontribusi pada pertumbuhan PDB. Kebijakan fiskal yang proaktif, termasuk program infrastruktur dan investasi dalam pendidikan dan kesehatan, membantu mendukung perekonomian. Pengeluaran pemerintah tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan permintaan agregat yang penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal yang berkelanjutan dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor swasta. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan PDB yang sedikit melambat menjadi 2,1% menurut IMF. Meski ini masih menunjukkan pertumbuhan positif, ada beberapa faktor yang dapat dipengaruhi oleh proyeksi ini. Ketidakpastian global, termasuk potensi resesi di negara lain, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi harga energi dapat mempengaruhi permintaan domestik dan ekspor. Selain itu, jika inflasi tetap tinggi, daya beli konsumen dapat tergerus, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDB Amerika Serikat selama tahun 2023 menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk pulih dari tantangan yang dihadapi. Konsumsi rumah tangga yang kuat, pemulihan investasi bisnis, dan pengeluaran pemerintah yang stabil adalah pendorong utama pertumbuhan ini. Namun kita harus tetap waspada terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan di masa depan. Dengan kebijakan yang tepat dan responsif, perekonomian Amerika Serikat dapat terus tumbuh meski menghadapi tantangan yang ada. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan neraca perdagangan yang merupakan indikator penting dari kesehatan ekonomi suatu negara. Pada tahun 2023, Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan sebesar 773,4 miliar dolar. Meskipun angka ini menunjukkan defisit yang signifikan, penting untuk dicatat bahwa ini merupakan perbaikan dibandingkan dengan defisit sebesar 945,3 miliar dolar yang tercatat pada tahun 2022. Perbaikan ini mencerminkan beberapa faktor termasuk peningkatan ekspor dan stabilisasi dalam permintaan impor. Defisit perdagangan yang berkurang dapat diartikan sebagai tanda yang positif karena menunjukkan bahwa perekonomian Amerika Serikat mungkin mulai mengurangi ketergantungannya pada barang dan jasa dari luar negeri. Pada kuartal pertama tahun 2024, defisit perdagangan tercatat sebesar 194,8 miliar dolar yang menunjukkan tren perbaikan yang berlanjut. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh peningkatan daya saing produk domestik dan pergeseran dalam pola konsumsi masyarakat. Namun, penting untuk memahami bahwa defisit perdagangan tidak selalu merupakan indikator negatif. Dalam banyak kasus, defisit dapat mencerminkan kekuatan ekonomi, di mana konsumen memiliki daya beli yang cukup untuk membeli barang dari luar negeri. Namun, jika defisit perdagangan terus berlanjut dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai ketahanan ekonomi dan ketergantungan pada negara lain. Nah, sekarang kita akan lihat kondisi ekspor. Total ekspor Amerika Serikat pada tahun 2023 mencapai 2,02 triliun dolar. Komoditas utama yang diekspor mencakup mesin dan peralatan, bahan kimia, produk pertanian, dan energi. Mesin dan peralatan yang mencakup teknologi tinggi dan produk industri menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin dalam inovasi dan produksi barang bernilai tambah. Tujuan ekspor utama Amerika Serikat adalah Kanada, Meksiko, dan Tiongkok. Hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara ini menunjukkan pentingnya kerjasama regional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kanada dan Meksiko sebagai mitra dagang utama berkontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan Amerika Serikat. Namun, hubungan dengan Tiongkok juga menunjukkan kompleksitas, di mana meskipun ada ketegangan perdagangan, Tiongkok tetap menjadi pasar penting bagi produk-produk Amerika Serikat. Penting untuk dicatat bahwa pertumbuhan ekspor tidak hanya bergantung pada permintaan internasional, tetapi juga pada kebijakan perdagangan dan tarif yang diterapkan. Kebijakan yang mendukung ekspor seperti pengurangan tarif dan perjanjian perdagangan bebas dapat membantu meningkatkan daya saing produk Amerika Serikat di pasar global.
Nah, sekarang kita beralih ke kondisi impor. Total impor Amerika Serikat pada tahun 2023 mencapai 2,79 triliun dolar. Komoditas utama yang diimpor termasuk elektronik, mesin industri, kendaraan, dan tekstil. Sumber impor utama berasal dari Tiongkok, Meksiko, dan Kanada yang menunjukkan ketergantungan Amerika Serikat pada barang-barang dari negara-negara ini. Impor yang tinggi dapat mencerminkan permintaan domestik yang kuat, tetapi juga menunjukkan ketergantungan pada produk luar negeri. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan dampak dari kebijakan perdagangan dan potensi tarif yang dapat mempengaruhi arus barang. Ketegangan perdagangan dengan negara-negara tertentu, terutama Tiongkok, dapat mempengaruhi pasokan dan harga barang di pasar domestik. Meski impor dapat memberikan akses ke barang dan jasa yang tidak tersedia secara lokal, ketergantungan yang berlebihan pada impor dapat menimbulkan resiko bagi perekonomian. Oleh karena itu, penting bagi Amerika Serikat untuk mencari keseimbangan antara meningkatkan produksi domestik dan memenuhi permintaan konsumen melalui impor. Oke, selanjutnya kita akan bahas neraca pembayaran, khususnya pada akun yang berjalan. Pada tahun 2023, defisit akun berjalan tercatat sebesar 818,8 miliar dolar yang setara dengan 3,2% dari GDP. Komponen utama dari akun ini adalah neraca perdagangan, surplus layanan, dan pendapatan primer. Defisit ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada yang diekspornya, yang dapat menjadi perhatian jika berlanjut dalam jangka panjang. Surplus layanan yang mencakup sektor seperti keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki keunggulan kompetitif dalam layanan. Pendapatan primer yang mencakup pendapatan dari investasi luar negeri juga berkontribusi positif terhadap akun berjalan. Namun, defisit perdagangan yang besar tetap menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik. Selanjutnya kita akan melihat akun modal dan keuangan. Pada tahun 2023 tercatat net inflow sebesar 789,2 miliar dolar. Komponen utama dari akun ini adalah investasi langsung asing, investasi portofolio, dan aset cadangan. Status USD sebagai mata uang cadangan tetap kuat yang menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap ekonomi Amerika Serikat. Investasi langsung asing mencerminkan minat investor global untuk berinvestasi di Amerika Serikat yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi portofolio yang mencakup saham dan obligasi juga menunjukkan bahwa investor mencari imbal hasil yang lebih tinggi di pasar Amerika Serikat. Namun, penting untuk diingat bahwa arus modal yang besar juga dapat membawa risiko, terutama jika terjadi perubahan mendadak dalam sentimen pasar. Nah, mari kita analisis lebih dalam mengenai kebijakan ekonomi yang diterapkan di Amerika Serikat saat ini. Kebijakan moneter yang diambil oleh Federal Reserve saat ini mencakup suku bunga yang berada di kisaran 5,25% hingga 5,50%. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengekang inflasi yang telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan menaikkan suku bunga, Fed berusaha untuk mengurangi likuiditas di pasar yang diharapkan dapat menurunkan permintaan agregat dan pada gilirannya menekan laju inflasi. Namun, suku bunga yang tinggi juga memiliki dampak yang kompleks terhadap pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, suku bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi biaya pinjaman yang dapat mempengaruhi keputusan investasi oleh perusahaan dan pengeluaran konsumen. Ketika biaya pinjaman meningkat, individu dan bisnis mungkin lebih enggan untuk mengambil pinjaman untuk membeli rumah, kendaraan, atau melakukan investasi baru. Hal ini dapat mengakibatkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi, terutama jika suku bunga tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, pelaksanaan quantitative tightening yang merupakan kebijakan untuk mengurangi neraca aset Fed juga berkontribusi pada pengetatan kondisi keuangan. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, Fed berusaha untuk mengendalikan inflasi tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu penting bagi Fed untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara mengekang inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi fiskal terdapat dua kebijakan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu Inflation Reduction Act dan Infrastructure Investment Act.
Inflation Reduction Act bertujuan untuk mengatasi masalah inflasi dengan memberikan insentif untuk investasi dalam energi bersih dan teknologi yang dapat mengurangi biaya energi jangka panjang. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga berusaha untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, Infrastruktur Investment Act berfokus pada peningkatan infrastruktur fisik di seluruh negeri, termasuk jalan, jembatan, dan sistem transportasi. Investasi dalam infrastruktur dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena infrastruktur yang baik mendukung efisiensi dan produktivitas. Namun, tantangan yang dihadapi adalah defisit fiskal yang mencapai sekitar 5,8% dari GDP. Defisit ini menunjukkan bahwa pemerintah harus berupaya untuk menjaga keseimbangan anggaran sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang berkelanjutan dan responsif sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang stabil dan mengurangi risiko jangka panjang. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dapat saling melengkapi. Misalnya, jika suku bunga tetap tinggi, pemerintah mungkin perlu meningkatkan pengeluaran untuk mendukung sektor-sektor yang paling terdampak, seperti perumahan dan investasi bisnis. Secara keseluruhan, analisis kebijakan ekonomi saat ini menunjukkan bahwa meski ada upaya untuk mengekang inflasi dan mendukung pertumbuhan, tantangannya tetap ada. Keseimbangan antara kebijakan moneter yang ketat dan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan akan menjadi kunci untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang. Pemerintah dan Fed harus tetap memantau kondisi ekonomi dan bersiap untuk menyesuaikan kebijakan mereka sesuai kebutuhan untuk menghadapi tantangan yang muncul. Nah, dalam analisis kondisi makroekonomi, penting untuk mempertimbangkan tantangan dan risiko yang dapat mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat. Salah satu tantangan utama adalah inflasi yang masih berada di atas target yang ditetapkan oleh Federal Reserve, yaitu 2%. Meskipun ada penurunan inflasi dari puncaknya, angka yang masih tinggi menunjukkan bahwa tekanan harga tetap ada. Inflasi yang berkepanjangan dapat menggerogoti daya beli konsumen, yang pada gilirannya dapat mengurangi pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi. Jika inflasi tidak dapat ditekan ke level yang diinginkan, Fed mungkin terpaksa untuk terus menaikkan suku bunga yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Defisit perdagangan yang persisten juga menjadi perhatian. Meskipun ada perbaikan dari tahun sebelumnya, defisit perdagangan yang besar menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada yang diekspor. Ketergantungan yang tinggi pada impor dapat menimbulkan risiko bagi perekonomian, terutama jika terjadi perubahan dalam hubungan perdagangan dengan negara lain. Defisit perdagangan yang terus-menerus dapat mempengaruhi nilai tukar USD dan menciptakan ketidakstabilan dalam neraca pembayaran. Ketegangan geopolitik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, juga menjadi faktor risiko yang signifikan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia dapat mempengaruhi hubungan perdagangan dan investasi. Ketidakpastian yang dihasilkan dari konflik geopolitik dapat menyebabkan investor menjadi lebih berhati-hati, yang dapat mengurangi arus investasi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketegangan ini dapat mempengaruhi pasar energi dan komoditas yang dapat berdampak pada inflasi dan biaya hidup. Risiko untuk tahun 2024 juga mencakup pemilu presiden yang akan datang. Pemilu dapat menciptakan ketidakpastian politik yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pengeluaran konsumen. Ketidakpastian mengenai kebijakan ekonomi yang akan datang dapat membuat perusahaan dan individu ragu untuk melakukan investasi besar atau pengeluaran jangka panjang. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama jika hasil pemilu menghasilkan perubahan signifikan dalam kebijakan fiskal atau moneter. Selanjutnya, volatilitas pasar keuangan juga menjadi risiko yang perlu diperhatikan. Fluktuasi yang tajam dalam pasar saham dan obligasi dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor dan konsumen. Jika pasar mengalami penurunan yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan mengurangi pengeluaran. Selain itu, volatilitas pasar dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Terakhir, perlambatan ekonomi global adalah risiko yang tidak dapat diabaikan. Jika negara-negara mitra dagang utama mengalami perlambatan, hal ini tentu dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa Amerika Serikat. Ketergantungan pada pasar global berarti perekonomian Amerika Serikat tidak dapat sepenuhnya terpisah dari dinamika ekonomi internasional. Perlambatan di negara lain dapat mengurangi ekspor dan mempengaruhi pertumbuhan domestik.
Secara keseluruhan, tantangan dan risiko yang dihadapi oleh perekonomian Amerika Serikat sangat kompleks dan saling terkait. Inflasi yang tinggi, defisit perdagangan, ketegangan geopolitik, ketidakpastian politik, volatilitas pasar, dan perlambatan ekonomi global semuanya dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pengeluaran konsumen. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk terus memantau kondisi ini dan bersiap untuk menyesuaikan kebijakan mereka agar dapat mengatasi tantangan yang muncul dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, sebagai kesimpulan, analisis kondisi makroekonomi Amerika Serikat untuk tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan sejumlah aspek positif yang patut dicatat. Pertama, penurunan inflasi yang terjadi dalam beberapa kuartal terakhir adalah sinyal yang menggembirakan. Meskipun inflasi masih berada di atas target yang ditetapkan oleh Federal Reserve, penurunan dari puncaknya menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang ketat mulai memberikan hasil. Ini memberikan harapan bahwa daya beli konsumen dapat pulih, yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang resilient juga menjadi sorotan. Dengan pertumbuhan PDB yang positif, didorong oleh konsumen rumah tangga yang kuat, pemulihan investasi bisnis, dan pengeluaran pemerintah yang stabil, eh, perekonomian Amerika Serikat menunjukkan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi di tengah tantangan yang ada. Ini mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi yang penting untuk menjaga kepercayaan investor dan konsumen. Namun meski ada aspek positif, kita juga harus waspada terhadap beberapa tantangan yang dihadapi. Defisit perdagangan yang tinggi tetap menjadi perhatian karena menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada barang dan jasa dari luar negeri. Ketergantungan ini dapat menimbulkan risiko bagi perekonomian, terutama jika terjadi perubahan dalam hubungan perdagangan internasional atau fluktuasi nilai tukar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari cara untuk meningkatkan daya saing produk domestik dan mengurangi defisit perdagangan. Risiko perlambatan ekonomi juga harus diperhatikan. Ketidakpastian yang dihasilkan dari faktor-faktor seperti ketegangan politik, pemilu presiden yang akan datang, dan volatilitas pasar keuangan dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pengeluaran konsumen. Jika ketidakpastian ini tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan tantangan tambahan bagi perekonomian. Secara keseluruhan, mungkin ekonomi Amerika Serikat menunjukkan resiliensi dan potensi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Tantangan yang ada tidak boleh diabaikan. Kebijakan yang tepat dan responsif akan menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan dan mengatasi tantangan yang ada. Pembuat kebijakan perlu terus memantau kondisi ekonomi dan bersiap untuk menyesuaikan kebijakan mereka agar dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan pendekatan yang hati-hati dan strategis, perekonomian Amerika Serikat dapat terus tumbuh dan berkembang meski menghadapi berbagai tantangan di masa depannya. Dalam konteks ini, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, saya khususnya dapat berharap bahwa perekonomian Amerika Serikat akan mampu menghadapi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang muncul untuk mencapai kemakmuran yang lebih besar di masa depannya. Nah, itu dia presentasi saya pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa juga menjadi contoh bagi Indonesia di masa depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.